Oke, kita ketemu lagi dan kita sekarang akan bahas tentang ISPA. Nah, ISPA ini banyak banget nih ditanyain sama terutama orang tua ya, anaknya itu sering batuk pilek. Nah, kapan sih batuk pilek yang harus berobat dan kapan sih batuk pilek yang harus pakai antibiotik terutama ya? Nah, ini aku zoom ya. Apa sih itu ISPA? ISPA itu adalah infeksi saluran pernapasan akut ya, bukan atas. Jadi pneumonia juga termasuk dalam ISPA. Ya, apa sih gejalanya? Ini yang pertama ada demam, jelas ya, ada batuk, ada nyeri otot dan pilek. Ini kayak flu pada umumnya. Nah, tapi ada ISPA yang harus ditanda kutip ya, harus dipantau, yaitu ada ISPA yang ini yang dilingkerin. Gejalanya itu ada kebiruan, bisa di bibir atau tangannya, jari-jarinya itu pada putih dan dingin ya. Berarti itu tandanya anak ada sesak dan kurang oksigen gitu. Nah, ini jelas sesak ya. Jadi napasnya itu sesak kalau anak-anak, terus napas di dadanya itu ada sela iganya itu kayak ketarik gitu ya. Nah, kalau udah seperti itu, jelas kita harus ke Fasiankes ya. Yang terdekat aja, ke klinik atau ke puskesmas boleh, atau kalau bisa ke rumah sakit boleh ke rumah sakit ya. Nah, sebenarnya ISPA tuh gimana sih? Kebanyakan tuh ISPA tuh karena virus ya, bukan karena bakteri ya. Kebanyakan karena virus. Jadi dia self limiting disease, artinya dia dapat sembuh dengan sendirinya. Jadi nggak harus langsung baru demam, baru batuk pilek 1 hari kasih obat antibiotik. Wah, pokoknya kalau anak saya nggak ketemu antibiotik nggak sembuh. Ya banyak kok ISPA yang sembuh ya. Terus jadi harus bagaimana? Ya kita biasanya untuk awal-awal kasih aja terapi suportif seperti apa? Ya banyak istirahat, minum yang banyak, makan yang banyak. Intinya istirahat. Kasih vitamin C boleh, vitamin D boleh. Kalau ada demam tuh ya kasih obat demam boleh gitu. Jadi ISPA yang seperti apa yang harus kita kasih antibiotik, yang harus kita agak tanda kutip ya. Pertama, ini kalau demamnya lebih dari 38,5. Nah, itu boleh diperiksa ke dokter apakah ini ya dari sebabnya akan dari bakteri atau dari virus. Yang kedua apa? Tenggorokannya terasa nyeri, sakit nyeri. Begitu dicek, dia ada radang di bagian tenggorokannya. Radangnya seperti ini ya, radang tenggorokan banyak ya. Nah, ini kalau ini ciri khas radang tenggorokannya karena bakteri, jadi harus dikasih antibiotik. Dan usianya itu udah 3 sampai 14 tahun ke atas itu jadi concern kita. Kalau masih anak-anak di bawah 3 tahun ke bawah mah itu eh, kalau bisa jangan obat dulu lah gitu. Kompres dulu aja, banyak minum aja dulu biar dia keringetan, biar dia banyak buang air kencil biar demamnya turun gitu ya. Terus ada pembekakan kelenjar di leher ya, itu juga salah satu tanda kita perlu diperiksa sama ke dokter, apalagi kalau dia ada penurunan berat badan yang nyata dalam 1 minggu terakhir ya, atau 1 bulan terakhir boleh, atau dia ada semua gejala ini tapi tanpa batuk ya dok, berat badan turun misalnya, ada uh, tenggorokannya merah kayak gini, atau ini nih kelenjarnya batuknya itu nggak batuk lah. Jadi kalau anak-anak, kalau itu termasuk ke curiga TBC ya. Jadi TBC pada anak itu TBC nggak batuk ya, TBC kelenjar itu rata-rata nggak batuk gitu. Terus antibiotik siapa yang memberikan? Biasanya dokter umum yang meresepkan ya, yang rutina, perawat jalan atau dokter gigi dan dokter lainnya. Tapi rata-rata yang hijau ini ya terapi suportif aja. Oke. Nah, ini ya saluran pernapasan bagian bawah tuh seperti mana sih? Nah, ini ya. Ada bronkus, ada bronkitis ya. Jadi bronkus yang radang, bronkiolus ya, ada cabang lagi, dan pneumonia itu dari alveolus ya radangnya. Pneumonia itu ya radang paru ya. Nah, ini ada kantong udara. Nah, normalnya orang napas itu di sini, di pertukaran oksigennya ya. Nah, terus pada orang yang sakit seperti apa sih? Nah, pada orang yang sakit yang pneumonia itu dia ada ada cairan di bagian kantong ini ya. Cairan itu rata-rata disebabkan oleh bakteri, bisa virus, bisa jamur, bisa cacing atau organisme yang lain. Nah, itu tergantung dari hasil pemeriksaan fisiknya ya, sehingga dia bisa menjadikan radang paru. Oke, rata-rata virus tapi ya, perlu diingat ya. Nah, ini dia nih. Jadi paru-paru kita itu untuk refleks batuk itu, sebenarnya batuk itu normal ya, membuang bakteri dari ada rambut-rambutnya.
Jadi kalau awal-awal kita ngerokok pasti dia batuk karena rambutnya itu masih ada, membuang bakterinya keluar. Tapi kalau kita udah lama asap ya, semua jenis asap, mau asap kendaraan, asap rokok, asap baygon dan sebagainya, itu nanti rambut-rambutnya itu akan mati dan diganti, dia berubah sendiri, sehingga untuk refleks batuknya akan berkurang. Jadi kalau udah lama ngerokok dia udah gak batuk gitu ya. Jadi itu nggak ngancurin bulunya ya. Nah, ini yang jadi masalah, rata-rata anak itu radang itu karena asap rokok ya. Jadi gak cuman ini ya, bapaknya deketan ngerokok atau ngerokok dekat anaknya, atau lagi hamil tapi dia ngerokok, atau ibunya ibu istrinya lagi hamil tapi deket ibunya ngerokok. Nah itu juga termasuk, itu bisa mengakibatkan pneumonia atau radang paru juga bisa dari situ ya. Atau sebagai perokok pasif nih, yang pertama bisa perokok aktif, yang kedua perokok pasif tadi di dekat anak yang ngerokok, itu juga masalah ya. Nah ada lagi yang perokoknya itu dia nempel gitu. Jadi kalau orang yang ngerokok tuh coba diperhatiin deh, atau coba deh cium deh, abis yang ngerokok tuh biasanya bau bajunya tuh masih ada itu bau ini. Jadi bagusnya gimana, merokoknya di luar aja, di luar atau di atas genteng juga nggak masalah ya. Jadi langsung ke atas udaranya, di luar di halaman, tapi 2 jam dulu di sana. Kemana dulu kek, baru masuk ke rumah. Jadi kalau rokok di ruangan itu juga bisa nempel ya, bisa nempel di baunya, bisa di kasur atau di asap, di gorden dan sebagainya ya. Nah ini ya udahlah, itu mah udah banyak lah dibungkus rokok bisa mengakibatkan dan sebagainya, tinggal dibaca aja itu mah ya. Oke, ini dia ISPA ya. Infeksi saluran pernapasan akut kurang dari 2 minggu. ISPA atas, ada ISPA bawah. ISPA bawah itu yang tadi pneumonia rata-rata bakteri. Nah ini baru dia dikasih antibiotik ya kalau ISPA bawah. Tapi kalau ISPA atas ya nggak usah lah ya, itu bisa diobatin ya. Atau nggak harus dengan obat juga kadang bisa sembuh ya. Bukan kadang, rata-rata sembuh biasanya kalau udah ISPA akibat virus itu. Kalau bahasa gaulnya common cold ya. Apa sih yang membuat dia bisa batuk pilek? Banyak sebabnya. Bisa ada alergi, batuk alergi itu ada, ini ada jajan-jajan yang kurang higienis, es krim dan sebagainya, atau karena cuaca, atau kurang higienis, gak cuci tangan pas makan dan sebagainya. Ini ya, asap dari kendaraan, asap rokok, asap baygon, atau tungau ya. Oke. Nah ini ya contoh-contoh yang tidak baik ya, merokoknya di samping orang lain ya. Jadi ya kalau bisa kita stop merokok karena untuk orang yang kita sayang. Oke, sehat terus. Pokoknya kalau ada apa-apa tetap harus berobat ke dokter ya. Yang paling bagus itu dokter yang melihat apakah paru kita masih bagus atau enggak. Oke, sehat.